Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meskipun kita belajar di siang hari ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, dikarenakan apa yang akan kalian terima itu akan bermanfaat untuk kalian, bukan untuk Pak Randy sendiri. Pak Randy harapkan kalian selalu sehat dan juga selalu menjaga kesehatan agar kalian setiap hari, sehingga kalian tidak sia-sia dalam membuang waktu kalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Randy akan meminta kepada Satrio Bagus untuk menyiapkan persiapan berdoa. Silakan, Mas. Baik, terima kasih untuk Satrio Bagus pimpin teman-temannya untuk berdoa. Pak Randy minta bantuannya untuk menonaktifkan mikrofonnya. Baik, selanjutnya silahkan kalian buka untuk Google Classroom-nya, karena di sana ada presensi siswa yang harus kalian isi. Jadi Pak Randy dalam pembelajaran daring ini, untuk mengetahui hadir mengikuti pembelajaran, kalian perlu mengisi presensi di Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya kodenya, sebentar, Pak Randy masih buka untuk kode Google Classroom-nya. Silakan dibuka. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui bahwasanya kalian itu belajar untuk apa sih? Targetnya apa? Jadi harus pembelajaran ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bobot berdasarkan jenis dan fungsinya. Selanjutnya kalian juga bisa mendemonstrasikan atau menggunakan bagian-bagian mesin bobot berdasarkan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya kalian juga bisa mengidentifikasi mesin bobot berdasarkan fungsi dan jenisnya. Yang terakhir, kalian dapat mengoperasikan bagian mesin bobot berdasarkan fungsinya. Itu untuk target pembelajaran kita. Jadi kalau kalian sudah mencapai target indikatornya tersebut, maka kalian dikatakan berhasil. Namun apabila kalian belum menguasai, maka pembelajaran kalian belum berhasil dan kalian harus mengulang. Baik, selanjutnya, apakah kalian sudah membuka Google Classroom-nya masing-masing? Sudah? Oke. Pak Randy kasih kode kelasnya DO DO 7TS KN. DO 7TS KN. Oke, ini Pak Randy salin ke grup WA. Pak Randy salin ke grup WA kalian.
Sudah? DO 7 TS Ki N. Nano ya. Sudah? Oke, kalau sudah di Google Classroom DO 7 TS Ki N. Kodenya di pesan kalian. Kelas 11. Apakah kalian mau kelas 10? Ada tugas. Selain tugas juga ada modul yang akan kita gunakan selama setahun. Ada juga LKPD. LKPD itu nanti tugas-tugas kalian kerjakan di LKPD. Jadi kalian isi presensi 11 TPM dulu. Silakan kalian klik. Setelah itu kalian mengerjakan tugas kuis bagian-bagian mesin bobot. Baik, Pak Randy mulai. Pak Randy akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bobot terlebih dahulu. Tayangan video. Kalian lihat video yang Pak Randy tayangkan. Baik, belum ya? Komunikasinya kalian lewat suaranya nggak jelas, Pak. Nanti pesan.
apakah videonya telah tampil di HP kalian? Oke, kalian simak. Kalian simak, ini Pak Randy menjelaskan lewat kursor. Oke. Bagian dari mesin bobot, bagian-bagian utama dari mesin bobot terdiri dari kepala tetap. Jadi ini adalah kepala tetap yang Pak Randy tandai dengan kursor. Di kepala tetap ada apa saja? Itu yang harus kalian ketahui, bahwasanya di kepala tetap di dalamnya ada gearbox untuk mengatur kecepatan, juga ketika kalian akan membuat olir. Gearbox itu akan memutar spindle atau cap yang terdapat di bagian depan dari kepala tetap. Lalu ini ada handle untuk mengatur kecepatan, tombol emergency, dan handle untuk mengatur ulir. Selain kepala tetap, ada juga kepala lepas. Mari dilanjutkan untuk videonya. Nah, ini belakangnya rumah pahat. Ini namanya kepala lepas. Kepala lepas yang harus kalian ketahui kalian, fungsi dari kepala lepas yang pertama sebagai dudukan bor ketika kalian mengebor dalam mesin bobot. Juga sebagai penahan benda kerja menggunakan senter apabila kalian mengerjakan pemesinan bobot. Selain itu, kepala lepas juga bisa digunakan untuk membuat benda kerja tirus dengan cara menggeser kepala lepas. Selain kepala tetap dan kepala lepas tadi, ada juga yang dinamakan eretan. Seperti yang Pak Randy lihatkan di kursor, pada mesin bobot terdapat 3 eretan utama. Tiga eretan utama, yang pertama eretan yang kursor, dia bergerak secara horizontal. Terus ada lagi eretan lintang. Terus ada lagi eretan atas. Nah, eretan atas ini yang perlu kalian ketahui bahwasanya berfungsi untuk membuat atau membobot benda kerja tirus. Loh Pak, bedanya Pak eretan atas dengan kepala lepas? Bedanya adalah eretan atas membobot benda kerja tirus dengan dimensi pendek atau panjang. Eretan atas membobot benda kerja tirus dengan dimensi apa? Panjang atau pendek, Le? Jadi kalau kalian mau bobot benda kerja tirus pendek, itu menggunakan eretan atas. Kalau kalian membobot benda kerja tirus dimensinya panjang, maka menggunakan atau menggeser kepala lepas. Di masing-masing eretan atau handle ini ada dinamakan skala nonius. Skala nonius itu
ada nilainya, bukan sekedar hiasan angka-angka saja. Pada pertemuan selanjutnya akan Pak Randy jelaskan tentang skala Nonius, juga handle-handle yang lain. Selain eretan, ada juga rumah pahat. Rumah pahat berfungsi untuk menjepit pahat yang sudah kalian asah kemarin, itu dijepit di rumah pahat dan harus senter dengan benda kerja maupun senter putar. Ini benda kerja atau mesin bobot kalian pakai di kelas 11. Mohon maaf untuk video pembelajaran maksimal, tetapi bisa Pak Randy tutupi dengan cara Pak Randy menjelaskan menggunakan PowerPoint. Ya, sebentar. Oke, yang lain. Sebentar. Ayo di off-kan, di off-kan. Baik. Selanjutnya Pak Randy akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Kalau tadi video pembelajarannya kalian masih belum jelas, maka Pak Randy perjelas menggunakan PowerPoint. Pengertian dari mesin bobot adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Fungsi dari mesin bobot itu sendiri adalah membuat atau memproduksi benda-benda berpenambang silindris, ada poros bertingkat, poros tirus, poros beralur, oler, dan berbagai bidang permukaan silindris lainnya. Baik, Pak Randy ingin bertanya pada kalian. Kalian kan menyimak dari tadi. Nah, mesin bobot itu apa? Pak Randy tanya ke salah satu dari kalian. Silakan Revin untuk menjawab apa yang dimaksud dengan mesin bobot itu, Le. Dengan cara ini Pak Randy tahu siapa yang menyimak, siapa yang tidak. Fungsi dari mesin bobot sendiri itu apa, Le? Bisa? Tidak bisa? Oke, baik. Sebagai pelajaran bagi siswa yang lain di Google Meet ini, silakan kalian menyimak. Baik, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari mesin bobot tersebut. Yang pertama, mesin bobot ringan. Mesin bobot ringan ini diperuntukkan untuk pekerjaan membuat objek yang berukuran kecil dan ringan. Panjang mesin umumnya tidak lebih 1200 mm. Jadi ini kata kuncinya. Panjang mesin kalau mesin bobot ringan tidak lebih dari 1200 mm. Jadi cocok untuk industri rumah tangga. Yang kedua, mesin bobot sedang.
Mesin bobot sedang ini dapat membobot material dengan diameter sampai 200 mm dan panjangnya 100 mm. Jadi mesin bobot sedang ini cocok digunakan sebagai peralatan pelatihan di sekolah. Selanjutnya ada mesin bobot standar. Mesin bobot standar memiliki ukuran yang besar dan lebih berat. Biasanya mesin bobot standar ini dilengkapi dengan coolant atau keran pendingin, lampu kerja, bak penampung bram, ada remnya juga. Mesin bobot standar ini biasanya digunakan untuk home industry, bengkel-bengkel kecil. Nah, ini kalau kalian nanti ketika PKL di pabrik-pabrik besar, kalian akan menemukan mesin bobot meja panjang. Biasanya digunakan di pabrik-pabrik besar. Untuk bagian-bagian mesin bobot sendiri seperti yang kalian lihat di video tadi, mungkin kurang jelas, Pak Randy ulangi. Kalian lihat di bagian-bagian mesin bobot gambarnya itu. Yang A ini adalah headstock atau kepala tetapnya. Yang B ini adalah kepala lepas atau tailstock. Awas ya, nanti Pak Randy tanya. Ada juga eretan memanjang. Eretan memanjang ini yang eretan paling besar. Selain eretan memanjang, juga ada eretan melintang. Eretan melintang di atasnya eretan panjang yang lebih kecil. Bukan paling atas, tetapi di tengah-tengah. Selain eretan melintang, ada juga eretan atas. Nah, tadi eretan atas fungsinya apa? Silakan untuk eretan atas tadi fungsinya apa? Yang bisa menjawab silakan. Baik, Pak Randy bantu. Untuk eretan atas itu membuat benda kerja tirus dengan dimensi pendek. Selain eretan atas, apalagi yang digunakan untuk membuat tirus? Ada kepala lepas dengan cara menggeser kepala lepasnya. Baik, Pak Randy lanjutkan. Rumah pahat yang tadi untuk menjepit pahat. Ada alas mesinnya, ada poros pembawa. Jadi ini ada beberapa poros ya, Le. Ada beberapa poros. Ada poros transportir, ada poros pembawa. Kalau kalian hendak menggerakkan untuk pembobotan mengulir, maka kalian menggerakkan poros transportir. Jika kalian hendak membobot rata, memanjang, menggunakan otomatis, maka yang dipakai adalah poros pembawa. Terus ada juga tuas roda gigi untuk pengatur kecepatan. Terus ada tuas motor on off-nya. Dan tidak lupa cekam atau cak untuk menjepit benda kerja kalian. Nah, ini lebih jelasnya untuk kepala tetap. Kepala tetap ini memiliki atau terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cak atau cekam. Jadi kalau poros spindlenya ini berputar, maka cekam otomatis juga ikut berputar. Ada motor penggerak. Bagian motor penggerak ini
kalian bisa lihat di bawah gearbox kepala tetap. Fungsinya adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Baik, silahkan yang mikrofonnya masih on, silahkan di off kan. Ada handle di kepala tetap ini. Yang harus kalian ketahui bahwasanya handle yang terdapat pada kepala tetap ini ada kaitannya dengan tabel yang terdapat di kepala tetap ini. Jadi kalian ketika hendak menentukan kecepatan putar, kalian lihat tabel umpama kecepatan putar yang kalian gunakan 700. Nah, 700 ini menunjukkan handle ke huruf atau arah mana. Umpama menunjukkan huruf B, A, C. Berarti handle kecepatan putar ini atau tuas ini harus kalian sesuaikan. Handle mana yang A, handle mana yang B, atau handle mana yang C. Selain tuas kecepatan putar, pada kepala tetap ini juga ada handle untuk mengatur pada saat kita hendak bobot ulir. Ada kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas ini berada di atas alas mesin dan terdapat di sebelah kanan mesin. Fungsi dari kepala lepas ini untuk mendukung pekerjaan bor pada mesin bobot. Selain itu juga penahan ujung benda kerja yang sedang dibobot. Kepala lepas ini juga bisa difungsikan untuk membobot apa, Le? Membobot oler atau tirus? Baik. Kepala lepas ini berfungsi untuk membobot tirus dengan cara menggeser kepala lepas. Nanti perhitungannya akan Pak Randy ajarkan. Selanjutnya ada eretan. Eretan tadi ada eretan memanjang, eretan lintang, juga eretan atas. Kalau eretan memanjang itu menyayat searah sumbu X. Eretan lintang menyayat searah sumbu Y. Eretan lintang itu jika menyayat mengurangi eretan memanjang jika menyayat mengurangi diameter. Jika eretan lintang menyayat berarti mengurangi jarak atau panjang. Sedangkan eretan atas ini digunakan untuk membobot tirus dimensi pendek. Nah, ini ada dudukan pahat atau tolpos. Fungsinya untuk menjepit pahat saat proses pembobotan dilakukan. Baik, Pak Randy akan bertanya kepada kalian. Kalian kan sudah menyimak. Silakan Satrio Bagus. Fungsi dari eretan atas itu apa, Satrio Bagus? Untuk membobot tirus apa ulir? Bobot
eretan atas bobot tirus. Baik, selanjutnya Pak Randy akan membagi kalian beberapa kelompok. Silahkan nanti kalian kerjakan. Untuk tugasnya kalian lihat di Google Classroom LKPD-nya. Jadi Google Classroom itu kalian lihat di LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian lihat di LKPD-nya. LKPD-nya contohnya seperti ini, Pak Randy akan memberikan contoh dulu pengerjaan LKPD. Jadi LKPD ini kalian identitasnya kelas 10 TPM 11 TPM 2, tanggalnya tanggal berapa, terus nama anggotanya siapa saja. Termasuk di dalamnya ada nomor absensi. Jadi dalam lembar kerja peserta didik ini kalian akan mengerjakan tugas. Setelah kalian menyimak video, setelah kalian menyimak penjelasan Pak Randy melalui PowerPoint, kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Termasuk di sini kalian sebutkan nama bagiannya dan kalian sebutkan juga fungsinya. Di situ ada kepala lepas, eretan atas, eretan lintang, emergency tombol, handle kecepatan putar. Kalian pilih saja, nanti kalian tentukan nama bagiannya juga fungsinya. Akan Pak Randy nilai untuk masing-masing dari LKPD. Selanjutnya ketika LKPD sudah selesai, Pak Randy minta bantuan perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan LKPD yang sudah dikerjakan kelompoknya. Setelah kalian nanti mengerjakan LKPD, untuk tugas ke depan Pak Randy akan memberikan tugas berupa kuis yang terdapat di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan saja setelah mengerjakan LKPD sebagai pekerjaan rumah. Kalian kerjakan kuis di Google Classroom. Silakan kalian nanti langsung kerjakan di Google Classroom itu dalam bentuk Google Form. Nanti kalian submit saja ketika selesai mengerjakan. Otomatis akan ada di Google Drive-nya Pak Randy. Baik, Pak Randy ingin mengeksplor kemampuan kalian dalam pembelajaran dari mesin bobot ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran mesin bobot ini? Artinya materi apa yang kita dapatkan? Materi apa yang dapat kita mampu kuasai? Ayo silakan setelah kita belajar tadi. Baik, Pak Randy, Pak Randy menyimpulkan bahwasannya pembelajaran kali ini kalian bisa bahwasannya jenis-jenis mesin bobot itu banyak. Skala ringan, kecil, standar, dan skala besar maupun sedang. Selain itu, kalian juga bisa mengetahui bagian-bagian dari mesin bobot tersebut berikut dengan fungsinya. Jadi seperti itu.
kalian harus paham bagian-bagian dari mesin bobot maupun seperti yang Pak Randy jelaskan tadi, bahwasanya yang harus kalian kerjakan yang ada di Google Classroom itu berupa kuis yang harus setelah pembelajaran ini. Sebelum Pak Randy menutup pembelajaran, kalian harus paham bahwasanya untuk pertemuan ke depan, setelah kita memahami bagian-bagian dari mesin bobot dan juga fungsinya, kita akan belajar tentang handle-handle dan skala nonius yang terdapat pada mesin bobot tersebut. Bagaimana menganalisis hasil dari skala nonius tersebut. Baik, pembelajaran Pak Randy kali ini, terima kasih kalian telah bergabung. Semoga yang Pak Randy sampaikan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, Pak Randy tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.